Saudara Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf saat mengumumkan kepengurusan baru PBNU periode 2022-2027 mengatakan kepengurusan kali ini berbeda dengan model kepengurusan PBNU sebelumnya. Selain jumlah pengurus yang lebih besar dan lebih dari 200 orang, hingga banyaknya wajah muda dan perempuan dalam kepengurusan. Apa artinya bagi PBNU? Kita akan bahas bersama Hasibullah Satrawi, pengamat dunia Islam, dan juga ada dua nama di pengurus PBNU, yakni Nusron Wahid dan juga Alisa Wahid. Selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu, sehat selalu. Selamat malam Mas Eman. Iya, selamat malam. Saya ke Bung Nusron dulu. Bung Nusron, ini Ketua PBNU dan pengurus PBNU bukan hal yang baru sesungguhnya, karena Anda sebelumnya juga Ketua PBNU kan? Betul ya Bung Nusron ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kemudian disorot adalah adanya banyak politisi saat ini, selain Anda juga ada politisi PD Perjuangan dan juga Wali Kota Pasuruan Gus Ipul. Bagaimana Anda mengomentari soal ini? Pertama-tama terima kasih atas waktunya. Iya. Begini Mas Eman ya, berdasarkan PU 05 garing B garing 11 garing tahun 2017 mengatakan bahwa siapapun yang duduk menjadi pengurus harian di NU tidak boleh merangkap jabatan menjadi pengurus harian di partai politik apapun dan manapun. Itu peraturan organisasi. Nah, PO tersebut bagian dari turunan daripada ADART. Saya pada tahun 2015 pernah ditunjuk menjadi salah satu ketua PBNU. Saat itu ketua umumnya adalah Pak Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirot. Hanya berusia sekitar 14 bulan. Kenapa berusia 14 bulan? Karena ketika ada Munas Golkar pada tahun 2016, di Munaslup di Bali, saya ditunjuk menjadi wakil ketua umum DPP Golkar bidang pemenangan pemilu. Karena itu pada saat itu juga saya mengundurkan diri. Nah, karena itu peraturan ini berlaku kepada siapapun. Artinya apa? Artinya pengurus PBNU, NU di semua tingkatan dari PBNU, PWNU, PJNU itu menjaga jarak yang sama dengan kekuatan politik manapun. Tetapi menjaga jarak dengan kekuatan politik manapun bukan berarti bahwa NU itu anti terhadap partai politik. Tidak. NU menghormati daripada keberadaan partai politik karena demokrasi itu ada karena adanya partai politik. Tapi pada sisi lain, NU menghargai hak-hak konstitusional daripada warga NU yang bagian dari warga negara Indonesia untuk aktif dan menjadi anggota partai politik apapun dan manapun itu diperbolehkan. Hanya saja ketika dia aktif menjadi pengurus harian NU di semua tingkatan termasuk di PBNU, PWNU dan PJNU harus melepaskan jabatannya di partai politik tersebut. Saya kira ini clear and clear, Pak. Jadi tidak boleh rangkap jabatan. Meskipun juga ada suara seperti ini. Kalau sebelumnya PBNU banyak yang merupakan anggota dari PKB, yang pengurus saat ini tidak ada. Betulkah itu? Ada juga yang PKB. Pak Amin Said ini mantan anggota DPR RI PKB. Pernah menjadi wakil sekjen DPP PKB. Pernah diusung menjadi Bupati Bondowoso 2 kali dari PKB. Ada Gus Salam Sohib, itu juga salah satu dedengkot PKB. Dan masih banyak lagi yang PKB itu. Saya kira ini bukan masalah PKB, bukan masalah Golkar, bukan masalah PDIP, bukan masalah Demokrat. Tapi Gus Yahya ingin istiqomah, ingin konsisten menjaga jarak yang sama dengan partai politik yang ada di Indonesia. Dan tetap menghormati hubungan yang sama karena memang NU juga butuh partai politik. Bukan berarti NU tidak butuh partai politik. Orang untuk bisa mengusung menjadi presiden itu adalah partai politik. Orang untuk bisa mengusung untuk menjadi gubernur itu juga partai politik. Kita harus hormati gitu. Oke, jadi saya simpulkan, boleh saya simpulkan seperti ini. PBNU saat ini menyamaratakan semua partai politik. Tidak ada yang melebihkan satu partai politik sekalipun. Lebih tepatnya ini kan masalah relasi Mas ya, relasi hubungan antara NU dan partai politik.
Artinya PBNU, NU ingin menjaga relasi yang sama, equal treatment. Oke. Ya kan, equal treatment dalam hal relasi antara NU dengan partai politik manapun. Semua partai politik sama, equal treatment. Equal Sama, Oke. equal treatment. Oke. Saya ke Bung Hasib sebelum saya nanti ke Mbak Alisa. Bung Hasib, apakah ini hal yang positif? Ya, terima kasih Mas Eman. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat berkhidmah bagi para kiai dan ibu nyai yang telah diumumkan tadi dan ditetapkan sebagai nahkoda-nahkoda PBNU yang diharapkan ini bisa mandiri dan kemudian terbang mewujudkan perdamaian dunia sesuai dengan judul muktamar di Lampung beberapa waktu lalu. Bung Aiman, menurut saya apa yang terjadi hari ini kita harus pahami dalam konteks ketua umum yang kalau kita baca waktu di muktamar itu adalah spiritnya menghidupkan Gus Dur. Dan saya melihat apa yang diumumkan hari ini minimal dalam 3 hal itu ada khas Gus Durian di situ. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah asas atau aspek progresivitas ya. Yang dimana Gus Dur selalu identik dengan hal-hal yang mengejutkan. Nah ini poinnya mungkin nanti kita bisa bahas dengan Mbak Anissa. Dan karena tiba-tiba ada sejumlah perempuan ibu nyai yang itu luar biasa. Dan sekali lagi ini khas Gus Dur ya, di mana beliau selalu tampil dengan hal-hal yang cukup mengejutkan, cukup maju dan mungkin orang belum membicarakan tentang hal-hal itu. Dan yang kedua, ini disampaikan oleh Bung Aiman, termasuk nanti di dalamnya apakah ini positif atau tidak, yaitu gerakan-gerakan Gus Dur yang unpredictable, yang kadang-kadang susah untuk ditebak. Nah, saya ingin mencontohkan kehadiran Bang Nusron, kemudian unsur-unsur politisi di dalam kepengurusan dan lintas partai. Itu bagian daripada hal yang tidak terduga. Kenapa tidak terduga? Karena dari statement Gus Yahya mungkin orang berpikir dengan menjaga NU dari kepentingan politik praksis, maka mungkin dibayangkan PBNU akan kosong dari para politisi. Tapi ternyata yang diambil oleh Gus Yahya menjaga jarak dengan kekuatan politik itu bukan berarti mengosongkan PBNU daripada politisi, tapi justru memastikan keadilan tadi, kesamaan perilaku. Jadi kalau dalam NU ini ada 2 teori, Bang Aiman. Yang pertama adalah mungkin yang disebut teori uzlah. Yaitu bagaimana kalau itu adalah buruk maka kita menjauhi sejauh mungkin. Nah, tapi ada pilihan kedua yang penuh risiko dan ini menurut saya yang dipilih oleh Gus Yahya, yaitu muayyasyah ataupun mendampingi. Dan itu menurut saya pilihan yang ya ini akan banyak gunjangan. Jadi ini kalau boleh saya simpulkan ini komunikasi tingkat tinggi yang karena kita ingat waktu itu Gus Yahya sempat menyebutkan pertama kali saat terpilih menjadi ketua umum PBNU bahwa tidak akan terlibat politik praktis, wakil presiden dan lain sebagainya. Itu kemudian sempat disampaikan. Yang kemudian bagi sebagian orang berpikiran bahwa akan memutus kepentingan politik. Tapi kemudian ada politisi yang masuk dari lintas partai. Yang disebutkan tadi dijelaskan oleh Bung Nusron adalah menjadi partai-partai politik ini menjadi mitra yang sama, tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang diistimewakan. Itu bentuk komunikasi yang hendak disampaikan oleh Gus Yahya. Iya, persis. Dan sekali lagi ini adalah khas Gus Dur ya. Saya melihat bahwa langkah-langkah terobosan yang hari ini dilakukan oleh Gus Yahya itu mencerminkan itu. Dan yang ketiga, catatan saya Mas Aiman, langkah-langkah itu mempunyai argumen baik secara hukum positif ataupun keislaman yang cukup kuat. Misalkan soal keterlibatan perempuan, Gus Yahya mengatakan tadi itu selama ini tidak dilarang. Artinya apa? Itu ada argumen fikih, ada argumen hukum yang sangat kuat di balik kebijakan-kebijakan itu. Kalau di NU itu dikenal dengan istilah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Kalau keterlibatan perempuan tidak diharamkan, maka itu boleh diaktifkan dan itulah yang hari ini mulai digunakan oleh Gus Yahya sebagai bentuk saya sekali lagi saya garis bawahi sebagai bentuk ciri daripada bagaimana Gus Dur berjuang untuk memajukan gagasan-gagasannya sekaligus menghadapi tantangan-tantangan yang muncul dari apa yang hendak dikomunikasikan, kita akan bahas apa yang hendak dikomunikasikan dengan keterlibatan perempuan yang disebutkan oleh Mbak Alisa. 96 tahun Masehi atau 99 tahun Hijriah tidak pernah melibatkan perempuan di kepengurusan PBNU, baru kali ini ada. Apa yang hendak dikomunikasikan oleh Gus Yahya? Nanti kita akan kembali sesaat lagi saudara, setelah jeda
di Sapa Indonesia Malam.